Halo Leo, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Kali ini kita buat general reading ya dengan temanya pesan semesta buat kamu di bulan November ya untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo. Ambil aja dari segi nilai positifnya, buang selebihnya, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain untuk melihat reading yang lain ya, kamu bisa cek di beranda ataupun di list video channel ini. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemuin readingan tersebut. Untuk energi kamu ya di sisa akhir tahun 2024, baik dari karir, keuangan, kemudian asmara single maupun berpasangan, kamu bisa cek di beranda atau list video channel ini. Kalau memang ditujukan buat kamu pesannya, maka akan resonate untuk kamu. Oke, sekarang kita akan lihat di sini. Zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus Leo, apa pesan dari semesta untuk kamu di bulan ya November ini? Sekali lagi ingat ya, ambil saja yang resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energimu atau pesannya bukan ditujukan untuk kamu. Oke, Hermit. Di kartu pertama kita punya Six of Swords ya. Aku rasa kamu akan melakukan sebuah perjalanan ya, pindah gitu. Entah kamu pindah rumah, entah kamu pindah tempat kerja gitu ya, atau kamu ingin merantau gitu ya, keluar pulau, keluar kota atau keluar negara gitu ya. Dan aku juga ngerasa di sini ada beberapa yang akan melakukan sebuah perjalanan. Ya bisa ini traveling atau seperti yang aku bilang tadi ya, pindah ke suatu tempat gitu, entah berkaitan pekerjaan atau memang kamu ingin pindah ke tempat baru, lingkungan baru, rumah baru, seperti itu ya. Dan aku juga ngerasa ada beberapa di sini kayaknya kamu lagi dalam proses move on ya atau healing. Kamu nggak usah merasa paling sakit gitu ya, paling tersakiti, paling kecewa gitu ya, karena di sini adalah kayak pilihan kamu saat ini, sesuatu yang sudah kamu jalanin saat ini, itu mungkin kayak kamu ada perasaan kayak nggak enak gitu ya, kayak ngerasa menyesal tentang masa lalu, kenapa aku harus begini dulu, kenapa aku begini dulu. Nah istilahnya kayak gitu, seharusnya aku nggak begini dulu gitu loh ya istilahnya. Contoh misalkan di dalam hubungan ya, kamu pernah menikah dan ini tuh kamu lagi dalam proses healing, berpisah dengan pasangan kamu, kemudian kamu ngerasa kayak aduh kenapa ya aku dulu pilih dia, kenapa aku harus menikah sama dia, kenapa aku gini. Nggak usah merasa seperti itu gitu ya. Atau kamu kadang-kadang merasa gini, apakah keputusan kau ini udah tepat ya, aku begini berbuat seperti ini tuh apa udah gini ya. Nah kayak gitu loh, karena kadang-kadang kalau kita misalkan masih punya perasaan ya sama seseorang itu kayaknya kita ngerasa kayak seolah-olah di suatu sisi kita udah ngerasa bener melakukan ini gitu, karena ini jalan sudah menjadi pilihan kita. Tapi kadang-kadang kita dibingungkan dengan perasaan kita sendiri, bahwa kita merasa bahwa suatu kesalahan mengakhiri sebuah hubungan. Kadang-kadang ada perasaan pikiran yang muncul seperti itu ya gitu, atau bahkan flashback ke belakang ngerasa menyesal kenapa harus bersama seorang seperti ini. Nah pokoknya di sini banyak perasaan-perasaan yang nggak enak kamu rasain, dan di sini kamu itu nggak usah terlalu banyak berpikir stres atau terlalu khawatir tentang masa depan kamu bagaimana, itu nggak usah berpikir ke situ gitu. Yang jelas saat ini kamu itu sudah berada di jalan yang tepat gitu, karena kamu ingin membuat perubahan dalam hidup kamu. Jadi kamu jalanin aja gitu loh. Kamu mau kemana ya, mau kemana, ataupun kayak Tuhan atau semesta ingin membawamu kemana, itu ikuti aja gitu loh ya. Saat ini keputusan kamu sudah seperti ini, ya udah jalani aja gitu ya. Tetap berada di jalan kamu aja gitu, karena aku ngerasa kayak kamu masih terbawa emosi, pikiran kayak gitu ya. Nanti kamu akan ada ujung kok di sini, akan ada ujungnya gitu. Karena di Six of Swords ini aku ngerasa kayak kamu tuh lagi sedang naik
di gambar ini kan kamu lagi sedang naik perahu ya, kapal gitu. Dan di sini di depan kamu ini udah ada kayak pulau atau kayak daratan gitu ya. Nah ini kayak kamu akan menuju ke destinasi kamu gitu ya, kayak akan ada tempat berlabuh untuk kamu, ada ininya, jadi kamu gak akan terombang-ambing di tengah itu gitu loh ya. Ibaratnya terombang-ambing nih ya, dari sisi kehidupan kamu saat ini kamu kan ngerasa kayak tidak stabil, kamu ngerasa kayak terombang-ambing gitu, gak tentu arah tujuan, kayak ngerasa begini begitu, menyesal begini, nah kayak gitu loh ya. Mudah-mudahan paham ya gitu. Gak usah seperti itu ya, karena ini perjalanan kamu ya. Kamu ingin merubah hidup kamu ke sesuatu yang lebih baik gitu. Jadi lakukan itu, jalani aja, nggak usah ada satu penyesalan atau gimana gitu ya. Itu proses kamu ya, kamu akan bisa move on kok di sini ya, dan kamu akan bisa membawa pengalaman ini tuh untuk pelajaran kamu. Di sini juga ada Page of Swords ya gitu. Oke, dan di sini Page of Swords-nya aku ngerasa ada beberapa yang bakal dapat kabar ya, sesuatu kabar, informasi gitu yang mungkin bagus untuk kamu kalau kamu lagi sedang, contoh misalkan kamu lagi sedang mencari pekerjaan, mungkin ini bisa kamu jadiin sesuatu sesuatu yang bisa membuka jalan kamu, bisa juga ya, karena ini berkaitan dengan informasi ya. Jadi kayak kamu mungkin lagi sedang cari pekerjaan nih, nah kamu kayak menemukan sesuatu informasi yang bagus buat kamu, kayak oke, di sana lo ada lowongan pekerjaan gitu, ataupun kamu kayak mencari pekerjaan apa gitu, lowongan pekerjaan apa gitu ya. Nah mungkin kamu juga akan dapat informasi itu gitu, kalau di tempat ini lo ada, di tempat ini ya gitu loh. Jadi kamu nggak usah bingung seperti itu. Dan aku juga ngerasa ada beberapa juga di sini yang kayaknya kamu masih benar-benar ragu gitu ya dengan jalan atau keputusan yang sudah kamu pilih gitu, karena kamu masih menoleh ke belakang. Di sini dibilangnya kamu harus yakin, kamu harus mantap dengan langkah kamu gitu ya, karena di sini ada sesuatu yang di depan sana ya, walaupun ini tidak kamu ketahui, itu akan jauh lebih baik ya daripada kamu terus-terusan mengingat ke belakang gitu ya, yang mungkin Tuhan itu punya rencana lain gitu ya. Mungkin di depan sana ada sesuatu yang lebih baik, lebih bagus buat kamu gitu, karena kehidupan itu kan seperti roda ya, berputar gini ya, nggak akan kamu tuh berada situasi di bawah terus gitu loh ya, dalam kondisi terpuruk atau susah terus gitu, enggak ya. Kamu pasti akan ada perubahan di mana kamu akan merasakan kebahagiaan, dan hidup itu belajar gitu ya, belajar. Jadi naik turunnya kehidupan itu juga untuk kamu belajar gitu ya. Nggak akan ada kehidupan yang benar-benar stabil, itu nggak akan ada gitu ya, karena ini adalah proses kita belajar. Oke, seperti itu. Jadi di sini kamu nggak usah meragukan sesuatu yang memang sudah menjadi keputusan kamu atau pilihan kamu ya. Walaupun di sini aku rasa kamu tuh kayak masih sering noleh ke belakang, kayak masih ragu gitu ya, seperti yang aku bilang tadi juga ya. Masih punya ada perasaan-perasaannya, pikiran-pikiran yang kayak aku bilang tadi gitu ya. Nah seperti itu. Karena itu kan keraguan kamu gitu loh, karena kamu ngerasa kayak kadang-kadang kamu ngerasa udah tepat gitu, kadang-kadang kamu ngerasa nggak tepat kayak gitu ya, dengan keputusan atau jalan yang kamu pilih gitu. Karena kamu mungkin kalau berkaitan dengan seseorang ya, mungkin kamu belum menemukan seseorang yang menurut kamu tepat buat kamu, atau kamu belum menjalin sebuah hubungan baru gitu, katakanlah seperti itu. Jadi ini kayak membuat kamu tuh ragu dengan kehidupan percintaan kamu, atau bahkan di sini ada sisi-sisi lain juga yang terpengaruh gitu ya, contoh karir, keuangan, nah gitu juga, sehingga di sini kan membuat kamu tuh kayak nggak tahu masa depan kamu tuh kayak gimana lagi gitu. Makanya di sini kamu harus jalanin itu ya, memulai lagi di sini buat rencana, planning gitu ya. Kemudian lakukan rencana kamu itu, lakukan dalam sebuah tindakan gitu. Oke, kemudian di sini ada Hermit. Ada beberapa yang udah bisa keluar ya dari masa isolasi diri kamu, tapi untuk beberapa aku ngerasa di bulan November ini masih dalam proses gitu. Ya, kamu lagi masih dalam proses gitu, makanya kamu kayak mungkin banyak introspeksi diri, banyak menyendiri gitu ya, banyak masuk ke dalam diri kamu gitu ya.
mencari jalan pencerahan gitu ya, karena biasanya proses healing ini juga sejalan dengan pencerahan gitu ya, pencerahan yang kamu cari gitu ya, seperti itu. Dan kita lihat untuk pesan semesta dari oracle-nya. There's something better ya, jangan pernah ragu, di sana ada yang lebih baik ya, di depan sana ada yang jauh lebih baik, kehidupan kamu jauh lebih baik nanti, karena ini proses perubahannya, transisi ya, yang dimana memang kamu harus meninggalkan hal-hal yang dulu ya, seperti itu, hal-hal masa lalu dulu, karena di sini kamu ingin adanya suatu perubahan ke arah yang jauh lebih bagus, yang jauh lebih positif. Jadi jangan ragu dengan langkah kamu gitu, karena di sini there's something better, di sana ada yang lebih baik gitu ya, kayak ada sesuatu yang lebih baik atau keadaan kamu akan lebih baik. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ya di sini. Untuk asmara kamu apa pesannya? Wow, untuk yang single di sini aku ngerasa kamu akan bertemu dengan seseorang ya, pasangan romantis kamu. Kamu akan bertemu dengan seseorang pasangan romantis kamu di sini. Oke, jadi orang ini punya potensi untuk sebuah hubungan yang kamu harapkan ya, gitu. Yang intinya kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Oke. Ini untuk yang single. Kalau untuk yang berpasangan, aku ngerasa ada kemungkinan akan ada honeymoon ya, antara kamu dengan seseorang yang sempat berjarak dengan kamu atau terjeda dengan kamu gitu ya. Kalau mungkin kamu ada beberapa yang lagi LDRan atau menjalin hubungan jarak jauh bisa juga, atau justru sebelumnya pasangan kamu itu mundur dari kamu, menghindar dari kamu. Di sini dia akan datang ke arah kamu gitu ya, datang ke arah kamu. Mungkin akan ada sebuah perbaikan di dalam hubungan kamu kalau misalkan sempat terjeda ya gitu, karena di sini ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, mungkin kamu memang sempat terjeda, pasangan kamu menghindar atau menjauh dari kamu gitu ya, atau berpisah, bisa juga seperti itu, atau di ghosting, tiba-tiba ya menjauh seperti yang bilang tadi, atau memang yang kedua kamu lagi sedang LDR gitu, tapi di sini kalian akan bertemu lagi atau bersama lagi di sini gitu. Tapi kalau yang kamu yang berpasangan dan hubungannya tidak sedang bermasalah di sini, aku rasa kamu akan kayak melakukan perjalanan bareng gitu loh ya. Maybe kamu pindah ke tempat baru gitu ya, tempat baru, rumah baru bisa juga, atau di sini akan ada pernikahan gitu ya, akan ada pernikahan yang dimana, karena di sini aku ngeliat ada honeymoon ya, kayak kamu tuh mungkin bulan madu dengan pasangan kamu, bisa kalian berlibur gitu ya, keluar pulau, keluar kota atau keluar negara gitu ya, karena di sini ada romantic feelings ya, hubungan kamu itu benar-benar semakin erat dengan pasangan kamu semakin cinta sama pasangan kamu juga semakin cinta sama kamu gitu ya, seperti itu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu ya. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.